la bada shika mola la mana ya la mola la bada shada bada ya la da mola la bada shada bada ya la na mola la bada shika mola la bada ya la na mola la bada shada bada bada bada. Haleluya, haleluya. Datang kepada kami malam ini mengucap syukur untuk kami bisa berkumpul di gereja ini, untuk kami dapat datang ikut merayakan, merasakan apa yang seluruh dunia ikut rayakan hari ini. Sampaikan firman, berkati hamba-Mu supaya setiap perkataan hamba-Mu datang dari tuntunan Tuhan. Nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Coba sini kau dulu. Ini sebenarnya nano-nano. Ini bajunya berbau Arab, ya. Topinya ini Turki. Ini namanya tsit-tsit, ya. Yang namanya jubah ini asalku jama jumbahi, jubahnya aku akan sembuh, kata perempuan lelehan darah. Dan sebenarnya di kepala ini ada kipah, ya, cocok untuk menutup ini. Loh? Apa? Yang ada apa yang asli? Ya, silakan duduk. Cek. Ya, tema Natal kita, saudara-saudara, malam ini seperti yang ada di flyer, bahwa Allah, Tuhan Yesus datang menyelamatkan keluarga, ya. Tuhan datang menyelamatkan keluarga. Ada Susan di sini, Susan? Oh ya. Coba kita baca, saudara-saudara, Matius pasal 1 ayat, sesuai dengan ayat tema PGI, ya. Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat 24. Boleh Pak Paulus dipinjamkan mic? Boleh mic-nya dihidupkan ini? Mic. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Oke. Malam ini kita fokus kepada family, kepada keluarga. Ya, saudara-saudara, bahwa keluarga itu adalah wadah yang sangat penting di dalam pemandangan Tuhan. Kalau kita bicara keluarga, saudara-saudara, maka kita percaya bahwa memang Tuhan ingin setiap kita ada di dalam satu keluarga, dan keluarga itu adalah keluarga yang baik, yang diberkati oleh Tuhan. Sebentar, bolehkah teman-teman yang wirawiri di belakang ini duduk? Anda sibuk sekali. Boleh, minta tolong duduk. Kalau kita bicara keluarga, coba cek. Coba kita mulai dari Taman Eden, ya. Kita mulai dari Taman Eden, bahwa Adam dan Hawa ini memberikan gambaran yang sangat jelas, saudara-saudara, tentang keluarga. Kalau kita membaca, coba lihat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman,
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, apa artinya ini? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Bapak Ibu, bahwa setiap orang tidak dapat hidup sendiri. Lagi, setiap orang tidak dapat hidup sendiri. Setiap orang memerlukan seorang pendamping. Katakan amin. Ya, makanya kita melihat laki-laki membawa perempuan, gitu ya, bukan laki-laki membawa laki-laki. Kalau Anda datang di Amerika dan melihat sebuah gereja, tentu hati kita senang, begitu ya, melihat sebuah gereja. Tapi kalau di depan gereja itu ada bendera pelangi, artinya gereja itu bisa menikahkan Matius sama Joni. Begitu. Saudara-saudara, setiap orang memerlukan pendamping. Nah, dan dikatakan bahwa pendamping itu adalah yang sepadan. Sepadan. Ya, maka kita tidak boleh melihat ada bapak-bapak yang tunduk di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang apa jo kata mai tua, gitu ya, atau bapak-bapak yang terlalu otoriter di dalam rumah tangga. Saudara-saudara, sepadan, sama, ya, setara. Makanya ada yang bilang diambil dari rusuk, bukan dari jari kaki. Kalau dari jari kaki, perempuan itu bisa diinjak-injak. Bukan diambil dari batok kepala, dia yang menduduki suami, bukan. Diambil dari rusuk. Nah, Bapak Ibu, tujuan Tuhan di dalam keluarga sangat jelas. Coba kita lihat lagi, Kejadian 1:27-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, hebat sekali kan? Satu diciptakan serupa dengan Allah, menjadi penghuni surga. Makanya kekristenan, saudara-saudara, tidak boleh tertunduk malu, tersipu-sipu. Kita adalah orang-orang yang dikatakan surga itu disediakan bagi kita. Percaya, katakan amin. Ya, diciptakan hidup di dalam keluarga. Tidak baik laki-laki seorang diri, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan. Yang ketiga, turunan ilahi. Anak-anak yang ilahi, anak-anak yang rohani. Haleluya. Makanya di dalam pelayanan, saudara-saudara, kalau ada keluarga yang anak-anaknya salah didik, salah bergaul, hidup berantakan, kecenderungan gereja tidak memberikan izin kepada orang tuanya untuk melayani. Kenapa? Karena orang tua harus dapat membawa anak-anaknya menyembah kepada Allah yang benar. Kan amin. Yang keempat adalah berkuasa. Berkuasa apa, saudara-saudara? Berkuasa untuk menikmati berkat ilahi. Ini keluarga Kristen, ya. Tuhan merencanakan yang terbaik di dalam keluarga kita. Katakan amin. Yang terbaik. Tetapi di dalamnya selalu ada saja kelemahan. Laki-laki atau perempuan atau anak-anak selalu saja ada kelemahan. Dan saudara, setiap kelemahan ini, boleh poin-poin saya ditampilkan lagi. Ayo, teman, tolong diikuti. Ya. Can you help me please, Filipus? Dia tidak ikuti kita punya. Coba. Saudara-saudara, setiap kelemahan dalam keluarga dimanfaatkan oleh setan. Saya ulang ini. Setiap kelemahan di dalam keluarga pasti
dimanfaatkan oleh setan. Coba kita lihat ini Adam dan Hawa. Sejak ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu menjalar seperti kanker yang turun merasuki umat manusia turun temurun. Coba baca ini Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Oke. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi satu orang dosa masuk. Nah, tetapi kita tahu bahwa karya Tuhan tidak akan berhenti. Katakan amin. Ya, makanya anak-anak Tuhan tidak boleh kalah, saudara-saudara. Tidak boleh menyerah. Karena Tuhan merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, saya senang lihat ini banyak sekali kemajuan gereja ini. Terakhir ada acara apa ya di sini? Banyak bunga-bunga plastik. Tak bilang Papa Gembala, ini sudah modern tapi masih pakai bunga-bunga plastik sama zaman lalu kemudian sudah hilang tapi masih ada. Banyak kemajuan nih, soundnya baik ya. Tadi ini bagus sekali ini ya, semua opera di depan ini penari. Cuma kurang satu ini penari tadi. Dorangnya ada senyum. Jadi mukanya tidak senyum. Begitu ya. Nanti coba ambil tusugi kung batong kasadiki ya. Oke. Karya Tuhan atas manusia tidak boleh gagal. Makanya apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bertindak. Caranya bagaimana? Tuhan datang mendatangi manusia. Ini saudara-saudara, inilah Allah kita yang tidak dipunyai oleh agama lain. Tuhan kita, Dia mau datang ke dunia ini, seek and save the lost, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya catat begini, Bapak Ibu, Dia datang dari tempat, Dia datang ke tempat yang terendah. Kita tahu ya, pasangan Yusuf dan Maria itu miskin. Ya, apa buktinya dia miskin? Dia jalan dari Nazaret ke Bethlehem dan naik pesawat. Dia jalan kaki, katanya sih naik keledai begitu, tapi tidak disebutkan. Apa buktinya dia miskin? Persembahannya di bait Allah ketika Yesus berusia 8 hari, sepasang anak burung merpati, itu persembahan yang paling rendah yang diizinkan oleh hukum Taurat. Mereka adalah pasangan yang tertolak di Bethlehem. Kata orang-orang Bethlehem, maaf, penginapan itu penuh. Kalau Anda lihat bahasa aslinya adalah kata lumah. Penginapan itu kata lumah, atau sebuah ruangan yang ada di dalam sebuah rumah. Ya, biasanya dipakai untuk orang-orang yang kemalaman di padang gurun. Dan satu kewajiban saudara-saudara bagi keluarga-keluarga untuk menampung, ya, memberi tumpangan. Maka Tuhan Yesus seringkali pergi menumpang, saudara-saudara, di mana? Di Betani Tonsea. Bapak Ibu tahu apa arti kata Betani? Ini pakai nama Betani, mesti tahu nama Betani. Bet itu ada rumah, Betani, Bethany, satu artinya adalah rumah orang miskin. No, rumah orang miskin. Tapi itu kita yang miskin diperkaya oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya. Yang kedua, rumah transit, rumah persinggahan. Ya. Tetapi Tuhan datang, Dia tidak transit dalam hidup kita. Ya, tapi Dia mau menjadikan kita milik kepunyaannya. Dia tinggal di dalam hidup kita. Arti yang ketiga adalah the house of covenant, atau rumah perjanjian, atau the house of date. Ya, rumah dating, date, ya, kencan, ya, kencan.
rumah kencan, itu dikatakan tentang Betani. Bapak Ibu, mereka seringkali Tuhan Yesus datang turun ke lembah Kidron, dia ke kanan, dia ke sana, 2 mil jaraknya, dia pergi menumpang. Bapak Ibu, syarat diaken suka memberi tumpangan. Di mana mereka menumpang? Tuh penginapan. Kataloma, ya, Kataluma. Oke. Dan dia datang ke tempat yang terendah, pasangan yang miskin, pasangan yang tertolak, dan dia lahir seperti bayi yang tidak berdaya. Ini Tuhan kita. Kira-kira kalau Tuhan Yesus itu pendeta Sarlan, dia tidak mau lahir sebagai bayi. Dia langsung dengan pedang yang menyala-nyala. Kalau dia bilang, tuh semua manusia, bertobat nih kalau nyata. Nah, kira-kira begitu. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Dia datang seperti orang yang tidak berdaya. Nah, coba lihat, ya, Tuhan itu mendatangi umat manusia. Dia melayani dengan cara yang sangat sederhana. Sekali lagi, dia menumpang, ya, karena dikatakan anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ada satu kota di Tiberias yang namanya Kapernaum, Kefarnahum, Kampung Nahum. Ditulis di depannya The Town of Jesus. Oke? Kenapa? Karena disitulah Tuhan seringkali mengadakan banyak sekali mujizat di rumah mama mertua daripada Petrus. Ya, karena Petrus itu orang Betsaida, di sebelah agak ke kanan Betsaida. Nah, coba lihat, Tuhan itu melayani dengan sangat sederhana. Dia membayar bea bait Allah, nggak ada uang, saudara ya. Bagaimana caranya? Dia bilang sama Petrus, nganapi mengair di talaga, ikan pertama yang kau dapat, buka mulutnya, ambil 2 koin di dalam, dan pergilah bayar bea bait Allah, 1 untuk kamu dan 1 untuk aku. Dan Tuhan Yesus mempunyai murid-murid yang sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Maka saya bilang, saudara-saudara, kita ini hamba-hamba Tuhan, banyak sekali hamba-hamba Tuhan ini. Ukuran dipakai Tuhan bukanlah karena sepatu kita yang bagus, bukan karena pakaian kita yang bagus. Seringkali kita memakai pakaian, saya tadi pakai jas ini menyesal juga karena saya panas. Saudara, bukan ukurannya, tapi kita pakai pakaian baik malam ini karena celebration, ya, suasana pesta. Tapi bukan karena Anda datang bukan naik mobil, Anda datang naik sepeda motor, maka engkau berkata saya tidak dipakai Tuhan. Bukan. Ya. Bukan karena engkau tidak STHK, MTHK, doktor maka kita tidak dipakai Tuhan. Bukan. Semua itu bukan ukurannya. Karena Tuhan bisa memakai yang paling sederhana, ya, untuk mempermuliakan namanya. Gereja Betel Indonesia baru saja mendapatkan satu anugerah, saudara-saudara, yaitu ketika 2 doktor kita telah dilantik menjadi guru besar, yaitu Profesor Dr. Frans Pantan, ya, dan istrinya Profesor Dr. Gernaida Pakpahan. Puji Tuhan. Ya, ini satu kehormatan bagi Gereja Betel Indonesia. Nah, apalagi saudara-saudara, Tuhan itu menjadi korban yang paling hina. Kenapa? Sebab dia dipakukan di kayu salib. Karena Galatia pasal 3 ayat 13 mengatakan terkutuklah orang yang dipakukan di kayu salib. Kita mesti tahu, ya, bahwa hukuman yang dialami oleh Tuhan Yesus itu bukan hukuman Yahudi. Oke? Hukuman Yahudi dilempar dengan batu kalau dianggap bersalah, seperti Stefanus di Kisah Rasul pasal yang ke-8. Loh, kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Karena itu gayanya orang Romawi. Gaya yang dipakai atau cara yang dipakai untuk menghukum orang-orang yang dianggap penjahat besar. Ya, kalau penjahat biasa masuk penjara. Oke? Tapi penjahat besar disulakan di kayu salib. Kenapa Tuhan melakukan ini, saudara-saudara, menjadi korban yang paling hina di kayu salib? Sebab dia ingin menyelamatkan orang, pribadi-pribadi yang berdampak di dalam keluarga. Amin.
Saya diselamatkan 29 April 92 di Toraja sana. Dan beberapa waktu kemudian kami merintis dengan orang-orang yang dibaptis pada waktu itu, namanya Gereja Betel Indonesia Kasih Persaudaraan. Waktu itu Pak Paulus sama Ibu masih ada di Rantepao. Setelah saya dibaptis, saya pergilah bergereja di tempat mereka di tengah sawah, namanya Gereja Sidang Jemaat Allah. Jadi dulu Pak Paulus ini adalah gembala saya di Rantepao beberapa waktu. Ketika saya pindah tahun 2000 ke Manado, saudara-saudara, satu hari mereka datang, Bapak di sini, kami so pindah di Manado. Oke, sama-sama melayani. Ya, waktu itu sekretariat masih ada di Mangimbali. Jadi gantian kita jadi gembalanya. Ya, puji Tuhan. Sekarang sama-sama orang jadi gembala. Bapak Ibu, apa tujuan Tuhan datang menjadi korban? Sebab Tuhan mau menyelamatkan keluarga. Karena banyak sekali kesalahan di dalam keluarga. Coba kita kembali lagi ke Taman Eden. Dimulai dari Hawa, saudara-saudara. Apa sih kesalahan Hawa? Yang saya belajar, saudara-saudara, yang pertama adalah imannya adalah iman second layer. Iman lapisan kedua. Apa maksudnya? Ingat ya, saudara-saudara, hukum yang disampaikan oleh Tuhan kepada Adam, semua kamu boleh makan kecuali itu pohon sana, pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan. Hukum itu disampaikan kepada Adam. Bagaimana Hawa bisa tahu? Dia cuma mendengarkan dari Adam. Maka saya sebutkan imannya Hawa adalah iman second layer, lapisan yang kedua. Ini menjadi peringatan bagi orang, saudara-saudara. Ya, banyak bapak-bapaknya sangat rohani, ibu-ibunya nyandak. Ada ibu-ibu yang sangat rohani, bapak-bapaknya cari doi. Ya, lalu ketika pergi ke gereja mau doa malam atau doa puasa, istri bilang, "Manjo Pak pergi, aduh sibuk kita, semaya akan kita." Saudara-saudara, akibatnya seringkali dalam keluarga ada namanya second layer faith, iman lapis kedua. Sehingga begitu banyak yang jomplang di dalam keluarga. Lihat apa yang salah dengan Hawa. Yang kedua adalah melepaskan diri dari persekutuan dengan Adam. Dorang jalan sama-sama. Akibatnya apa? Didatangi oleh setan. Didatangi oleh iblis. Datanglah iblis dalam rupa ular. Ya, ini jurus ular gitu ya. Apa yang terjadi, saudara-saudara, dengan Hawa? Mereka cakap-cakap, berkomunikasilah ular itu dengan Hawa, dan akibatnya Hawa itu tergoda. Ketika Hawa itu tergoda, dia menindaklanjuti godaan dari ular itu, dia ambil buah itu dan kemudian dia makan. Bapak Ibu, akibatnya apa? Suami istri diusir dari dalam Taman Eden di sebelah timur. Maka saya bilang, jangan sampai kita kehilangan hak kita atas sorga. Katakan amin. Ya, jangan sampai kita kehilangan heritage, warisan kita untuk mendapatkan hak di dalam kerajaan sorga. Coba kita lihat nih opa ini, opa Adam. Apa yang salah dengan dia? Nomor satu adalah dia gagal menanam kebenaran di dalam diri istrinya. Sehingga kemudian Hawa itu tidak rohana. Ya, ini tanggung jawab besar bagi imam-imam dalam rumah. Saudara-saudara harus benar-benar menanamkan doktrin Alkitab di dalam rumah kita masing-masing. Katakan amin. Yang kedua, dia gagal membangun persekutuan dengan istrinya. Kami kalau penyembahan, saya selalu bergandengan tangan dengan istri saya. Kalau penyembahan di gereja, tempat doa, bergandengan tangan.
Saudara-saudara, bukan urusan mesra-mesraan ya, tetapi urusan adanya gambaran persekutuan di dalam nama Yesus. Katakan amin. Sehingga di dalam persekutuan ini ketika kita berjalan berdua, yang satu kuat, yang satu lemah, yang kuat menguatkan yang lemah. Katakan amin. Ya, karena berdua itu lebih baik. Saudara-saudara, dia gagal membangun persekutuan dengan istrinya. Yang ketiga, dia mengikuti kehendak istrinya. Pak makan dang, ini enak, kata Pak makan ini dang. Dan dia ambil buah itu dan dia makan. Saudara-saudara, dia menuruti keinginan istrinya. Dia menerima usulan yang menjerumuskan. Saudara masih ingat cerita tentang Abraham dan Sarah? Ketika Sarah datang membawa hambanya namanya Hagar, untuk dia bilang, ini hampirilah hambaku ini, siapa tahu dia akan memberikan kepadaku seorang anak. Saudara-saudara, usulan yang menjerumuskan. Sehingga kita tahu akibatnya sampai hari ini, saudara-saudara. Ya, kalau tidak Abraham tidak mengikuti kehendak Sarah, tidak ada bom. Gereja tidak dibakar gitu ya. Bapak Ibu, ketika kita berjalan bersama-sama sebagai suami istri, hati-hatilah kepada usulan istrimu. Oke? Hati-hatilah kepada usulan istrimu. Jangan sampai ada sebuah usulan yang kelihatannya baik, tetapi itu mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu, kesalahan Adam yang keempat adalah setelah mereka diusir keluar dari Taman Eden, mereka gagal mengurusi anak-anak mereka. Kita tahu apa yang terjadi, Kain yang membunuh Habel, saudara-saudara. Ya, kenapa dia membunuh Habel? Sirik, iri hati. Ya, mungkin juga Habel itu baterek begitu ya. Mungkin juga, saudara-saudara, kita tidak tahu. Tapi kelihatannya Kain ada di posisi yang salah. Maka saya bilang begini, seorang suami, apalagi orang ini hamba-hamba Tuhan, dari dalam rumah kita harus lahir anak-anak ilahi. Mulai dari dalam rumah kita harus memunculkan anak-anak yang ilahi. Makanya ketika Evan, ya, anak saya yang sulung tamat S1 di Unclub sini, dan dia bilang dia mau jadi hamba Tuhan. Yes, dia mau jadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, dan sekarang dia sudah melayani. Ya, saya mungkin sudah 75% pelayanan di gereja diurus sama Evan. Mimbar so 50-50 orang. Ya, kalau 4 minggu dia khotbah 2, saya khotbah 2, seperti itu. Kecuali ada tamu. Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah kesalahan di dalam Taman Eden? Dosa itu terus mengejar keluarga. Ya, banyak contoh di dalam Alkitab. Anda tahu Abraham di hari tuanya dia tidak tinggal bersama-sama dengan istrinya Sarah. Pisah rumah doang. Oke? Coba Susan baca Kejadian 22 ayat 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Nah, ini setelah hendak mempersembahkan Ishak di daerah Moria, di salah satu gunung yang ada di sana. Setelah turun dari daerah Moria, dia tidak pulang ke rumah. Dia pergi tinggal di Beersheba, di selatan, di bawah. Nah, lihat Kejadian 23 ayat 1 dan 2. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Bapak Ibu, laut mati ya, Yerusalem di sini, ini Hebron, Kiryat Arba. Beersheba itu kota yang ada di selatan. Kira-kira hari ini 30 km jaraknya. Dan ternyata bahwa ketika turun dari daerah Moria dekat Yerusalem ya, Abraham itu pergi ke bawah ke selatan sampai istrinya Sarah mati di Kiryat Arba di Hebron. Lalu datanglah Abraham dan meratapinya. Dia membeli Goa Makpela ya,
bulan 5 lalu saya masuk ke goa ini, ke kubur ini. Saya masuk ke kuburnya Abraham, Yakub di sisi Yahudi, dan kuburnya Ishak itu ada di sisi Israel, di dalam masjid. Dalam masjid. Ya, makanya kalau ada orang Bakalayang gara-gara agama bilang dorang kampungan. Ya, saya datang ke sana, dia tanya, "Where are you from?" Indonesia. Muslim, Kristen. Saya bilang Kristen. Dia bilang welcome, good Indonesia. Itu di dalam masjid. Saudara kasih dalam Tuhan, Abraham, ya, bapak segala orang percaya saja ada masalah dalam keluarga. Lihat anaknya Ishak, ya, saudara. Kalau Anda membaca Alkitab, Ishak lebih menyayangi Esau, sementara Ribka mengasihi Yakub. Coba klik, oke. Lagi. Nah, lihat nih, Kejadian 25 ayat 28. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ternyata saudara, kenapa Ishak itu cinta kepada Esau? Karena dia suka basogo. Ya, dia pergi berburu, ambil binatang, masak, persembahkan kepada ayahnya Ishak. Sementara Ribka lebih sayang kepada Yakub. Kenapa? Sebab Yakub itu orang yang teduh, yang suka tinggal di dalam tenda. Makanya salah satu arti kata Yakub bukan cuma penipu, tetapi a man who living in the tent. Orang yang suka tinggal di dalam tenda. Sehingga mungkin dia sering membantu ibunya, dekat dengan ibunya, dekat dengan ayahnya. Maka rohaninya Yakub itu jauh lebih baik daripada rohaninya Esau. Ya, maka Yakub itu mengingini hak kesulungan daripada ayahnya, sehingga tuh dia tipu itu kakaknya dengan mangkok kacang Brenebon. Nggak pakai babi. Lihat lagi, keturunannya lagi, Yakub, saudara-saudara, ya. Ini Yakub nih. Ada konflik dalam keluarga. Yakub lebih suka kepada anak nomor 11, yaitu Yusuf, dibuatkan jubah maha indah. Dan tidak ada kasih di antara saudara-saudara ini, karena perilaku dari atas. Bapak Ibu, bahkan Ruben, ya, anaknya yang sulung, dia tidur dengan Bilha, gundiknya papanya. Makanya Ruben itu kehilangan hak kesulungan. Ini konflik di dalam keluarga. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa itu sebabnya Tuhan perlu datang ke dalam dunia ini. Dia adalah Immanuel. Dia adalah Tuhan yang tinggal bersama-sama dengan kita. Apa yang Tuhan lakukan? Coba lihat Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam. Dia diam di antara kita. Dalam bahasa Yunani skeno atau dwelt. Ya, dwelt seperti orang membangun tenda. Ya. Menjadi sebuah tempat tinggal. Seperti Tuhan hadir di dalam kemah pertemuan yang dibangun oleh Musa. Tuhan sendiri perlu datang ke dunia ini dan tinggal di dalam keluarga. Katakan amin. Ya, Tuhan datang ke dunia ini dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Coba, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia datang menunjukkan jalan dan kebenaran dan hidup. Model saya ini, saudara-saudara, ya. Ini kan orang baik-baik semua dulu. Ya. Kalau kita ini modelnya baik. Pendeta Sanlan dulu. Hah? Gelap-gelapan juga. Sampai sekarang sih masih gelap. Ya. Sebenarnya orang-orang seperti saya ini tidak punya peluang, saudara-saudara, untuk menjadi orang Kristen. Orang Kristen. Karena mami saya punya opak dari mama saya, isinya 3 yang resmi. Agamanya nggak tahu, orang Cina. Opak dari papa, istrinya 16.
yang ketahuan. Yang tidak ketahuan tidak tahu berapa. Dan dia masuk ke sebelah saudara karena bisa kawin banyak. Begitu ya. Tidak mungkin saudara-saudara, model seperti kami ini tidak mungkin. Saya kerja di Bir Bintang, hidup saya di pub, di nightclub. Tetapi when Jesus came, ketika Tuhan itu datang, dia menunjukkan jalan dan kebenaran dan kehidupan. Katakan amin. Yang tersesat menemukan jalan, yang berdosa menemukan kebenaran, yang terancam binasa menemukan keselamatan. Itulah Torang. Ya, makanya ketika Anda kurang cookies di rumah, jangan bersungut-sungut. Anda sudah mempunyai yang jauh lebih mahal. Katakan amin. Kalau Anda diperlakukan buruk sama orang lain, Yesus tanggung jauh lebih besar dari apa yang kita tanggung. Ya, makanya kita harus belajar saudara-saudara, besar hati, tidak menyimpan kesalahan orang. Tapi kalau Anda utang bayar, begitu ya, jangan utang tidak dibayar, gitu, pura-pura diputihkan. Tidak menyimpan kesalahan orang. Saudara-saudara, baik sekali hidup ini kalau hati kita merasa ya semua ini adalah saudara. Waduh, itu aset, saudara. Itu betul-betul aset. Saya punya banyak sekali alasan untuk marah kepada si A, si B, si C. Tetapi saya tidak memilih itu. Saya mau memilih seperti yang Tuhan sudah berikan kepada saya, yaitu jalan, kebenaran, dan kehidupan. Apa yang Tuhan lakukan? Bapak Ibu, Tuhan mendatangi markas setan. Dia pergi ke Gerasa. Ya, bulan 3 tahun depan saya akan datang ke tempat ini. Saya mau cari itu, masih ada jejak-jejak di sana, daerah Dekapolis. Apa yang Tuhan lakukan di Gerasa? Menyembuhkan orang gila. Ya, kalau ini terlalu panjang ya, jangan dibaca. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 13. Tuhan datang menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Waktu saya baca ini, Bapak Ibu, saya tertarik beberapa hal. Yang pertama, kalau kita membaca di Markus 4 ayat 35-36, tolong Susan. Markus pasal 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Anda bisa bayangkan ini, Tuhan membubarkan sebuah KKR besar. Dia lagi khotbah, orang banyak sekali. Tuhan bilang, kalian pulang, saya mau pergi ke sebelah. Untuk apa, saudara-saudara? Memenangkan satu jiwa. Wow, waktu saya baca ini luar biasa ini. Ya, bahkan yang kedua adalah Tuhan Yesus rela menerjang badai. Dia tahu akan ada badai, ya, dia tahu. Tapi dia mau tetap naik ke perahu untuk menerjang badai. Dan yang ketiga, satu jiwa lebih berharga dari 2.000 ekor bokek. Berapa babi satu ekor sekarang kira-kira? Berapa? Ada yang tahu harga babi sekarang berapa? Nah, satu ekor. Kira-kira berapa? 5 juta? Ya, boleh ya? Kalau 5 juta kong kali 2.000 berapa banyak? Bapak Ibu, halo. Tuhan bilang, ya, semua yang ada di dunia ini tidak ada apa-apa demi satu jiwa. Saya hari-hari ini ketemu orang, saya bicara Injil, saudara-saudara. Ya, saya ketemu orang di rumah kopi di Kalapan kemarin dulu. Dan ini bukan orang percaya, saya cerita Injil kepada dia. Ada tamu kami kemarin, Ibu Fiba, dia datang dengan satu kakaknya, orang sebelah, dan temannya namanya Dewi, saudara, orang Padang asli, duduk di Grand Wish di hotel. Dan saya mulai cerita kepada dia, who am I? Siapa saya ini? Bagaimana saya bisa berubah? Kenapa saya bisa penuh dengan damai sejahtera? Sebab ada satu kuasa dalam nama Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh berhenti untuk berbicara tentang keselamatan. Karena mahal, saudara. Setiap ada kesempatan bicara je kuat. Bicara je kuat.
Ya, Bapak Ibu, kalau di sini ada pejabat yang suka sambutan, jangan bilang kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Anda ada doa di orang kawin, jangan bilang kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Cukup satu nama. Katakan amin. Ya, satu nama, namanya Yesus. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Bicara. Bapak Ibu, yang ketiga, dia datang menyelamatkan keluarga seperti Sakeus di Yeriko. Karena Lukas 19 ayat ke-9, sesungguhnya pada hari ini terjadi salvation, keselamatan di dalam rumah ini. Ya, ini kita harus bawa pulang, saudara-saudara. Rumah kita harus selamat. Amin. Rumah kita dimulai dari rumah kita. Semua orang di dalamnya harus selamat. Sudah 2 kali anak saya datang dari Morowali. Dia bawa 2 pembantu. Ini dia bawa pembantu A, saya baptis. Berikutnya dia bawa pembantu B, saya baptis. Anak-anak yang baptis, dibaptis. Saudara-saudara, masa saudara datang dalam rumah di gereja ya? Dia harus diselamatkan. Yang terakhir adalah dia memberi makan keluarga. 5 roti dan 2 ikan. Karena di Matius pasal 14 ayat 21 dikatakan yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi ada perempuan dan anak-anak. Saya ambil ini sebuah gambaran. Jehovah Jireh, Tuhan akan memberkati rumah tangga kita. Katakan amin. Ya, makanya ketika kita mengangkat wajah kita, menadahkan tangan kita kepada Dia, sumber segala berkat, maka Dia yang akan melepaskan berkat. Saya suka ambil ilustrasi ini, saudara-saudara. Ketika Tuhan bilang, apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan, bawa kemari. Dan kemudian dia ambil 5 roti dan 2 ikan, dia menengadah ke langit, mengucap syukur. Ingat ya, sisanya nanti berapa? 12 bakul. Artinya bahwa setiap murid ini mempunyai bakul. Dan dia pecahkan ini, berikan kepada Petrus. Pecahkan ikannya, berikan kepada bakulnya Petrus. Sehingga ketika semua bakul itu penuh, mereka pergi membagi-bagikannya kepada orang lain. Bapak Ibu, ingat ya, 10.000 barangkali, 5.000 laki-laki belum perempuan dan anak-anak. Mungkin 15.000, mungkin 20.000 orang. Kalau Petrus pergi membagikannya, habis, dia kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Bos, lama kali kau kerja. Ya, itu prosesnya akan lama, gitu ya, akan lama. Jadi saya percaya setelah Tuhan memberkati roti dan ikan ini, meletakkannya di atas bakulnya para murid itu, mujizat kemudian terjadi di bakul para murid. Sudah kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah melepaskan berkat kepada kita. Masuk ke dalam rumahmu, masuk ke dalam gerejamu, masuk ke dalam pelayananmu. Mujizat terjadi di situ. Katakan amin. Ya, makanya saya bilang saya senang melihat gereja seperti ini diurus dengan baik, diatur dengan baik. Saudara-saudara, sehingga mendatangkan sejahtera di dalam orang yang masuk ke dalamnya. Kalau pendeta suami istri ini diberkati, orang semua harus diberkati. Katakan amin. Jangan minder, angkat wajahmu. Percayalah bakulmu akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Dan dari bakulmu akan banyak sekali orang akan mendapatkan berkat. Saya berdoa Tuhan datang ke dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Bukan sekedar datang untuk menunjukkan Dia adalah Tuhan, tapi Dia mendemonstrasikan kuasanya di dalam kehidupan kita. Sehingga lebih banyak lagi orang akan melihat kehidupan kita. Dan Tuhan dan mereka akan bilang begini, engkau adalah orang percaya, engkau adalah anak Tuhan. Sebab saya melihat buah kehidupanmu diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Tundukkan kepala saudara. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih. Kasih setiamu yang tidak pernah habis, tidak pernah pudar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, baik kami pribadi maupun dalam keluarga-keluarga kami akan terus merasakan, melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar. Hamba berdoa Tuhan, dimulai dari gerejamu di tempat ini,
Berkati Tuhan, lebih lagi, lebih banyak lagi orang datang untuk berbakti, memuji dan menyembah Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Paulus Kamagi, suami istri. Berkati anak-anak, berkati pelayanan, berkati setiap orang yang bersama-sama dengan mereka. Tuhan, jadikan tempat ini tempat di mana Tuhan hadir dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kami semua hamba-hamba-Mu yang hadir dalam tugas tanggung jawab pelayanan masing-masing. Dimanapun mereka melayani, Tuhan, Engkau ada di sana. Engkau ada di sana, Engkau hadir di sana, Engkau diam di sana, memberkati semua. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.